Akhirnya ketemu Olive, Mbak pegang gua dong jadi artis, manajerin gua. Lu udah keluar dari manajemen, udah gua pengen yang personal. Saat itu langsung ditembak begitu? Akhirnya ya udahlah ketemu bapaknya Olive, itu kayak di interview gitu. Oke, akhirnya coba bantuin aku ya, aku bilang gitu. Mantan artis aku yang sekarang aku udah nggak pegang, Ibnu. Kok lu megang Olive sih? Ibnu Jamil. Yes, dia tuh salah satu artisku yang lama juga, 7 tahun lebih. Kok lu megang Olive sih, nggak megang gue? Kayak ngomong gitu. Ngiri gitu ya? Gue satu aja gue nggak tahu bisa atau enggak, gue bilang gitu kan. Hingga akhirnya gue bantuin deh, kayak gitu. Sampai sekarang aku masih berhubungan baik sama Ibnu. Ibnu yang banyak ngebukain pintu-pintu aku ke brand, ke agency, ke TV, semua itu. Tapi udah sama Olive itu berarti? Sudah, akhirnya aku 2. 2015 tuh 2 tuh? Akhirnya 2, jeda 1 bulan. Jadi pahlawannya aku tuh Olive sama Ibnu. Gitu. Hingga sekarang teman-teman Ibnu, Dini Dimas, itu kan teman Ibnu, ya, betul, aku pegang. Tika Bravani, Dimas Aditya tuh karena Dimas pernah aku pegang di film. Rata-rata basicnya aku pernah pegang mereka di film. Setiap tahun, akhir tahun evaluasi. Awal tahun lo mau target apa? Dian gue mau rumah. Dian gue mau ini, gue mau itu. Oke. Ketika lo mau duit, kita buat jalan mau ke sana gimana caranya. Tapi jangan ngeluh ya kalau lagi mau cari duit. Misalnya satu, gue cuma mau filmnya doang, gue mau berkarya dapat piala FFV. Oke, tapi duitnya nggak banyak ya. Jangan ngeluh. Jadi masing-masing artis pasti punya targetnya. Masing-masing itu berarti dipetakan tuh ya? Yes. Misalkan Laura Basuki, mau apa? Festival film. Yaudah, gue akan banyak nolak film, tapi kita harus sama-sama cari film bagus. Pertama, kita itu harus punya target yang sama dulu sama artisnya. Ketika artis kita mau duit banyak, tapi kita maunya cuman prestasi, nggak nyambung. Ketika artis kita mau prestasi, aku juga mau prestasi, otomatis kan aku duitnya juga nggak banyak, dia juga nggak akan banyak. Tapi kita targetnya prestasi. Kita sama-sama deal dulu nih, kesepakatan. Kita mau apa? Oke, deal. Oke. Habis itu turunannya apa? Lau, ini film. Oke. Berarti kita harus cari film PH-PH yang mendekati idealis. PH-PH yang buat film-film festival. Ketok-ketok pintu. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama Podcast Ginari. Bersama saya Kin dan saya Ari. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Mas. Ada manajer artis kondang. Artis kondang, Dianita Tiasuti. Bentar Mas Ari. Dianita Tiasuti. Dianita Tiasuti. Kali ini narsum kita berbeda, guys. Biasanya kita datengin artis-artis yang kelasan ya kan. Terus ada juga penyanyi yang datang ke sini, dan sekarang Mbak Dian ini sosoknya adalah manajer artis di panggung hiburan Indonesia, Mas. Dia adalah salah satu orang yang di balik sukses artis itu. Nah, salah satunya ada peran manajer ini nih. Jadi kesuksesan dia, pekerjaan dia, apapun dia, sampai penampilan dia di depan layar kamera barangkali dari masukannya Mbak Dian ini salah satunya. Itulah alasan kita kenapa narasumber kali ini adalah manajer artis, karena artis mulu kan bosen nih kan, kita mesti mencari perspektif dan penjelasan dari sosok manajer gitu. Di balik kesuksesan manajer kan pasti ada peran kesuksesan artis ada peran manajer di belakangnya. Jadi Mbak Dian ini megang siapa aja sampai hari ini? Mbak Dian megang siapa aja tuh? Sampai hari ini tuh ada 12. 12? Ini dari yang awal-awal banget nih ya. 12 serius? 12. Bu, udah kayak satu tim sepak bola 2 minggu lalu yang pas gua DM lo itu kan gua lihat tuh 11 ya kan? 12 sekarang. Coba gue hitung ya. Mbak, ini dari yang awal banget tuh Olivia Jensen. Olivia Jensen Lubis. Yes. Dimas Seto, Dini Aminarti. Pasangan selebritas. Yes. Tika Bravani, Dimas Aditya. Sama pasangan juga. Yes. Terus Olivia Jensen udah, Tamara Tiasmara. Tamara Tiasmara. Yang kemarin lagi rame tuh terakhir. No comment. Terus itu tugasnya manajer untuk counter loh. Biasanya heboh dia. Handphonenya berdering terus. Nanti kita bahas. Terus ada Tamara siapa? 6 terus tuh. Ada anak kecil Muzaki Ramdan, main Gundala.
aktor dia, Ya, aktor cilik. Yes, itu main film Legenda satu-satunya artisku yang cilik, yang anak kecil. Terus udah berapa tuh? 7. Terus ada Bisma Karisma. Wah, Bisma Smash. Bisma Smash. Yes, 8. terus Bisma. ada Dinda Hao. Wih. Suaminya? Yang lagi rame. Suaminya enggak, tapi bantu-bantu Oh, lah kita. suaminya enggak. Udah kayak keluarga Bentar lagi ya. nih direkrut nih. Nanggung, Mbak. Cuma satu. Terus ada atlet badminton, Siapa tuh? Rian Ardianto. Oh. Top 7 double laki-laki dunia. Jadi tingkatnya. nggak cuma artis ya? Yes. Oke. Terus udah berapa tuh? 10. 10. Siapa lagi ya? Om Mozaki udah. Laura Basuki. Laura Laura Basuki. Basuki. Laura Basuki. Laura Bas, Sisu Santi. Laura Basuki. Terus terakhir 11. siapa lagi ya? Satu lagi ya? Nah, lupa Tahu nih. kan artis-artis Saking dulu. banyaknya lupa nih Mbak Dian. Oh iya, Zizan. Zizan. Jadi itu sebenarnya artis aku yang baru. Heeh. Dia asli Lombok. Heeh. Terus aku ngelihat ada peluang bagus. Ini baru 1 bulan mungkin. Baru Apa 1 dia, bulan. Mbak? Pemain film? Dia pernah main film cameo. Terus dia influencer, dia tiktokers yang anak muda sekarang banget. Jadi Mbak manajer apa agensi nih? Ya, nanti akhirnya begitu. Akhirnya Kan pelan-pelan ya, Mas. Nah, betul, dia makan bentuk jadi sebenarnya tanpa disengaja pun Mbak Dian udah punya agensi sebenarnya. Iya, betul, Yes. betul. Meskipun tidak kemudian Ya. jelas-jelas Dian agensi gitu, enggak. Tapi udah diem-diem begitu. Ya, Mbak Dian majuan dikit duduknya Majuan katanya. dikit, oke. Deketan sama Mik, deketan Oh sama gitu. Mik. Nah, Di sini? Yap. Siap. Jadi Mbak Dian sudah berapa lama nih jadi manajer artis berkecimpung? Jalan tahun ke-9. Tahun ke-9. Yes. Setia banget ya. Yes, setia banget. Setia Dengan banget. turun naiknya, sedih bahagianya. Wow, manajer. Mbak Dian nih awalnya gimana sih tuh? Terus kemudian Mau gitu, sampai mau. tiba-tiba jadi manajer artis itu. Awalnya tuh apa? Sebentar awalnya tuh apa? Mas Ari tahu nih, Mas Ari tahu. Di balik sebelum jadi manajer artis tuh ngapain? Oh, gue pura-pura nggak tahu deh sekarang. Singkat cerita, waktu itu aku kuliah, studi kasusnya itu manajer personal Titi Kamal. Oh. Yes, ada studi kasus, ada manajer dia yang aku wawancara. Pas lulus kayak seru dari jadi manajer artis, PR-nya artis. Kuliahnya di Komunikasi PR UI ya. Oh. Bidangnya PR. Coba-coba deh. Pas masuk ke dunia entertain nggak kenal orang. Artis nggak ada yang kenal. Anak kuliahan kucuk-kucuk lulus. Terus apa yang paling deket sama artis? Yang paling deket apa ya? Film. Oke. PR-nya film kayak seru deh. Oh. Oke, PR-nya film. Masih akan-akan itu ya? Masih angan-angan, masih wah gitu kan. Hingga akhirnya aku kenal sama subjeknya skripsi aku Titi Kamal itu namanya Iwan Persada. Gua tahu. Makasih pada tahu. Kabar loh. Oh. Gitu Mas Iwan. Sekarang hilang dia. I don't Ada know. sih, ada sih. Yang tahu Di dia Instagram doang, masih ada. Bukan gua. Terus kata dia, Mas peluang PR film bagus nggak? Oh bagus sekali, bla bla bla. Akhirnya Mas Iwan yang buka pintu ke situ. Hingga akhirnya ya coba-coba buat program PR film itu terkait dengan pemberitaan, event dan lain-lain tuh semuanya kita handle. Itu gabung sama Ikhwan berarti? Iwan itu kayak konsultannya aku. Oh. Yes, tapi Mas Iwan yang memperkenalkan aku ke Mizan, Mizan Production, Falcon Picture. Oh. Itu Mbak Dian udah kerja gitu? Udah kerja di perusahaan atau? No, Masih aku bener-bener sendiri? yes, Sendiri? sendiri. Oh, Jadi oke. lulus kuliah aku idealis banget. Ah. Gua nggak mau kerja kantoran. Tapi aku kerja kantoran saat aku kuliah. Jadi udah ngerasain kerja kantoran gua nggak suka. Gitu. Terus akhirnya beruntungnya adalah aku kenalnya PH-PH bagus. Mizan Production, Falcon. Dapat banyak ilmu dari dia, dari Mas Ikhwan. Itu berjalan berapa ya promosi filmnya? Lumayan Berapa ya. tuh? 3-5 tahun lah. Stop. Dari gara-gara tahun? 2014. Oh, oke. Ya, aku stop gara-gara 2000 lupa ya, lulus kuliah pokoknya. Stop gara-gara masuk MasterChef Indonesia. Yes. Lo kalau searching nih namanya Dianita Tiastuti itu Aduh. lagi pakai apron. apron itu tulisan M gitu kan. 13 besar. Wah, itu luar biasa loh, Mbak. Suka masak, tapi nggak enak. Besar kan belum syuting tapi kan. Aku dapat 20 episode. Oh, dapat ya? Udah. Top 20 kan mulai Oh, syuting. top 20. Itu sempat vakum tuh 1 tahunan karena ada undangan-undangan untuk masak, untuk apa, syuting iklan juga pernah. Mas Abran, kita siapin bahan-bahan kita akan memasak hari ini. Jadi kita buktikan.
Udah angkat tangan dah. Tapi rate-nya tinggi, Mas. Rate-nya tinggi, jangan. Artis gue yang tinggi bukan gue. Karena artisnya banyak jadi jumlahnya tinggi. Iya, iya. Intinya itu habis 1 tahun, aduh kayak gue nggak bisa jadi celebrity chef. Nggak suka di depan kamera gitu kan. Akhirnya stop, balik lagi promosi film. Tapi entah kenapa kayaknya bukan ini deh jalannya. Capek. Emang punya tim banyak, happy. 1 hari bisa ke 2 kota gitu kan. Ingat kucuk-kucuk Olivia Jensen. Mbak Dian, apa kabar lo? Aku megang film pertama promosi filmnya Olive, Millie dan Nathan Falcon Picture. Oh iya. Kenapa ketemu? Itu zaman Falcon Picture belum ada PR kali ya? Iya. Oh. Tapi orang-orangnya sampai sekarang masih sama. Iya. Gitu. Nanti gue berarti kenal Mas Ogi juga dong? Aku masih nih, Mbak Danti. Oh Mbak Danti udah enggak ya? Oh, udah nggak? Udah. Oh. Sama pandemi ya? Udah, lanjut. Oke, lanjut. Udah, habis itu akhirnya ketemu Olive, Mbak, pegang gua dong jadi artis, manajerin gua. Lu udah keluar dari manajemen, udah, gua pengen yang personal. Saat itu langsung ditembak begitu? Kenapa gue? Gue nggak ngerti apa-apa dunia manajemen. Pertemanan Mbak Dian sama Olive? Ya, Sebatas pada promosi aja. Hanya itu? Yes. Kenal dekat hanya itu? Yes. Nggak tahu dia ngeliatnya dari mana kan. Terus aku nggak ngerti apa-apa Olive, aku bilang gitu. Aku mau tapi ajarin aku bilang. Untungnya PH-PH kan banyak kenal karena basicnya promotion film gitu. Kenal brand, alhamdulillah karena ada sponsorship, aku sering tektokan sama brand. TV, media, untungnya kita pada kenal gitu. Sebenarnya ada plus-plus yang sudah aku punya saat itu untuk basic jadi manajer. Cuman kan beda dunia ya, dealing dan lain-lain belum kan. Pernah ya? Belum pernah. Yaudah Mbak, ayo. Akhirnya ya udahlah ketemu bapaknya Olive. Itu kayak di interview gitu. Oke, akhirnya coba bantuin aku ya, aku bilang gitu. Bahasanya bantuin ya? Itu tahun berapa tuh, Mbak? 2000, pokoknya 2016 kemarin. Kan promo tuh 2012, 2015 Olive. Oh, 15. Jadi sempet 3 tahun nggak kontakan itu berarti? Iya, sama si setahun Olive 2 berarti? tahun lah nggak kontak-kontakan sama Olive. Terus udah oke. Terus jeda 1 bulan ada mantan artis aku yang sekarang aku udah nggak pegang, Ibnu. Kok lu megang Olive sih? Ibnu Jamil. Yes, dia tuh salah satu artisku yang lama juga, 7 tahun lebih. Kok lu megang Olive sih, nggak megang gue? Dia ngomong gitu. Ngiri gitu ya? Gue satu aja gue nggak tahu bisa atau enggak, gue bilang gitu kan. Hingga akhirnya gue bantuin deh, kayak gitu. Sampai sekarang aku masih berhubungan baik sama Ibnu yang banyak ngebukain pintu-pintu aku ke brand, ke agency, ke TV, semua Ibnu. Tapi udah sama Olive itu berarti? Sudah, sama akhirnya Olive aku 2. 2015 tuh 2 tuh. Akhirnya 2, jeda 1 bulan. Jadi pahlawannya aku tuh Olive sama Ibnu. Gitu. Hingga sekarang teman-teman Ibnu, Dini Dimas, itu kan teman Ibnu, ya, betul, aku pegang. Tika Bravani, Dimas Aditya tuh karena Dimas pernah aku pegang di film. Rata-rata basicnya aku pernah pegang mereka di film. Itu meskipun belum pernah jadi manajer artis, apa ya? Kenapa berani? Ya gitu? titik apa yang sampai Mbak Dian akhirnya Ya udah, mau gua mau nih terima tantangan. Waktu itu pas lagi Olivia Jensen ya. Kenapa ya udah deh gue mau deh coba tapi tolong bantu gue gitu. Nah, dari dalam hati tuh seperti apa tuh? Jadi jujur tuh promosi film waktu awal-awal kerja di dunia entertain kan, itu semua serba baru, anak kuliahan tiba-tiba masuk ke dunia yang hingar-bingar banget gitu kan. Ya betul. Dan itu pengalamannya luar biasa dahsyat, bayaran nggak seberapa, capeknya badan sampai timbangan 40-42 kilo, sekurus itu. Dan maaf ya, kita kadang-kadang kita diinjek-injek sama siapapun gitu. Kayaknya cukup deh Dian belajarnya gitu. Cukup Dian belajarnya. Sekarang coba yuk aku coba hal lain yang dekat dengan dunia yang sekarang, tapi lo harus lebih cerdas menghargai diri lo gitu. Kebetulan kan ya pasti manajer artis di mata orang, wah ini kayaknya uangnya banyak. Itu pertama kali aku pikirin pasti itu. Karena aku udah capek-capek nih promosi film nggak dapet apa-apa, cuma dapet pengalaman, sakit hati dan lain-lain. Kayak peluangnya bagus deh. Ini kesempatan yang bagus, tiba-tiba ada artis yang udah terkenal banget, Ibnu Jamil, Olivia Jensen, dan aku siapa yang orang nggak kenal tiba-tiba. Oke, ini peluang besar gitu. Yuk, Dian bisa gitu. Dan aku orangnya suka belajar kan. Yaudah mau. Dan kebetulan Ibnu dan Olive mereka jadi guru yang baik gitu. Akhirnya udah berjalan, seru banget. Jadi tugasmu tuh apa Mbak kalau jadi manajer artis itu? Pekerjaannya itu apa tuh Mbak? Banyak banget tugas. Jadi manajer artis tuh ada
sebenarnya ada fungsi-fungsi PR sesuai kayak aku kuliah dulu, fungsi marketing, Pas ya berarti ya. fungsi promotion, media handling, branding. 4 itu paling penting. Yang pertama otomatis nyari kerjaan, Iya, itu nomor pasti. 1. Itu pasti. Setiap tahun, akhir tahun evaluasi. Awal tahun lo mau target apa? Dian gue mau rumah, Dian gue mau ini, gue mau itu. Oke. Ketika lo mau duit, kita buat jalan mau ke sana gimana caranya. Tapi jangan ngeluh ya kalau lagi mau cari duit. Misalnya 1, gue cuma mau filmnya doang, gue mau berkarya dapat piala FFP. Oke, tapi duitnya nggak banyak ya. Oke. Jangan ngeluh. Jadi masing-masing artis pasti punya targetnya. Masing-masing itu berarti dipetakan tuh ya. Yes. Misalkan Laura Basuki mau apa? Festival film. Yaudah, gue akan banyak nolak film, tapi kita harus sama-sama cari film bagus. Tapi kita tutup pintu yang lain supaya image-nya tetap bisa kita. Jadi masing-masing tuh beda-beda. Terus contohnya. Bentar, top. Gimana cara Mbak Dian kemudian Laura Basuki, gue cuma mau film nih buat FFV paling nggak nih? Ya, darai Apa penghargaan yang lah. Mbak Dian lakukan kemudian kalau dia sangat selektif memilih peran? Yes. Jadi gini. Pertama kita itu harus punya target yang sama dulu sama artisnya. Ketika artis kita mau duit banyak, tapi kita maunya cuman prestasi, nggak nyambung. Ketika artis kita mau prestasi, aku juga mau prestasi, otomatis kan aku duitnya juga nggak banyak, dia juga nggak akan banyak. Tapi kita targetnya prestasi. Kita sama-sama deal dulu nih, kesepakatan. Kita mau apa? Oke, deal. Oke. Habis itu turunannya apa? Lau, ini film. Oke. Berarti kita harus cari film PH-PH yang mendekati idealis. PH-PH yang buat film-film festival. Ketok-ketok pintu. Makanya Mas tau lah, aku hobi banget posting Instagram. Lihat. Ketika orang ngeliat aku posting, orang akan ingat, oh mukanya Dian, ada Laura Basuki, ada Olivia Jensen, ada Dini. Jadi aku hobi banget posting, nyebarin, nanya-nanya kabar orang, apapun itu. Posting prestasi artis aku. Dan itu targetnya harus sesuai. Pendekatan apa yang mau kita capai harus sesuai nih jalannya. Gitu. Aku nggak akan telepon agensi endorse Laura Basuki, nggak akan, karena itu nggak sesuai sama targetnya dia. Target dia fokus di film. Oke. Jadi ngetok PH, Yes, ngetok of PH course. yang Yes. Terus meskipun usahanya juga nggak gampang itu ya Mbak ya. susah. Misalnya si Laura Basuki dapat Susu Santi. Susah. Dan beruntungnya aku adalah semua artis aku alhamdulillah cukup dikenal. Cukup dikenal. Beruntungnya di situ ya. Yes, beruntungnya di situ. Siapa Laura Basuki juga backgroundnya aku cuman gara-gara pernah ngeproduserin filmnya dia. Iseng lah. Terus siapa manajer lo? Nyokap gue bantu-bantu ya. Cuman gitu doang. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Laura Basuki. Aku Laura jalan 4 atau 5 tahun, 4 tahun ya. 2017 berarti. Yes. Dan saat itu Laura banyak banget dikejar-kejar sama manajer artis lain. Dan kucuk-kucuk gue siapa gitu kan. Aku beruntung juga dapetin Laura. Nah semua gitu. Jadi tawaran pasti banyak untuk Laura. Sekelas Laura tuh banyak banget. Dari film yang ceritanya jelas sampai nggak jelas tuh banyak. Cuman kita nahan emosi. Dian lo harus mikirin targetnya ini. Jadi lo nggak boleh ngambil semuanya. Itu kan idealisnya kita. Kadang siapa sih mas yang nggak mau duit banyak? Betul. Cuman untuk case-nya Laura bukan masalah duit. Duit itu nyusul. Ketika film meledak, festival banyak, brand datang. Kelasnya Laura aku carinya ambasador bukan endorser. Oke. Nah itu masing-masing ada tuh, itu Laura Basuki. Terus contohnya siapa lagi? Jadi setiap artis itu treatmentnya beda-beda. Bisma. Bisma. Nih si anak STM. Bisma itu dia itu film banyak nih, kan pasti film banyak nih, hampir setiap tahun ada. Iya, belum lagi Smash juga mau jalan lagi kan. Yes. Nah Bisma itu identik sama Smash. Orang taunya dia penyanyi. Iya. Jadi image-nya dia ketika dia mau masuk dunia film tuh agak susah masuknya. Nah, hingga akhirnya ya udah. Aku selalu bilang, ada casting apapun, coba yuk. Aku bilang sama semua artis, aku jangan takut untuk nyoba, jangan gengsi untuk nyoba. Semua orang kalau nggak kita nunjukin orang nggak akan tahu. Dan Bisma kan orang taunya nyanyi, film ya udah gitu kan. Ya hingga akhirnya alhamdulillah aku punya teman-teman PH yang baik-baik. Setiap aku update artis terbaru mereka tahu. Gue ada artis ini, ada cocok nggak karakter apa? Selalu kayak gitu. Dan Bisma ya udah aku build dia ya sebagai aktor untuk saat ini karena untuk nyanyi kan udah ada partnya kan. Kita fokus di film ya. Dan Bisma itu salah satu artis aku yang seniman banget. Iya. Kalau untuk masalah acting aku merem.
Betul. Apapun karakternya dilalap habis sama dia. Gue suka yang pas dia main di series di video terakhir tuh. Oh ini Bareng sama yes. Bizarre. Ya. Sama filmnya Imagine. Oh iya. Yes. Yang dia jadi anak dibully di sekolah. Ya, betul. Wah, itu sadis banget dia di situ. Dia sadis. Ya. Itu Terus, termasuk treatment itu termasuk misalnya Bisma yang tadi penyanyi kemudian ingin masuk ke dunia film, apakah juga treatmentnya dari Mbak Dian juga untuk lo harus sekolah acting misalnya gitu, Atau lo harus belajar acting gitu? Nah, beruntungnya adalah aku tahu awalnya Bisma itu emang bisa acting. Oh. Aku udah tutup mata, aku kenal, fokus yuk di film-film bagus, aku bilang. Kamu bisa explore karakter apapun, karena aku tahu dia siapa, gitu. Dan dia pun jiwanya emang jiwa untuk acting, dia senang. Nggak nanggung ya? Yes, dia kok udah total satu-satu gitu. Dan ya bersyukurnya dia juga sangat profesional sekali gitu. Detail banget ya, kayak ngobrol sama SPG sih. Ini kalau PR mah begini. Iya. Detail banget Mas, beneran. Makanya banyak yang kepencut gitu, jatuh cinta sama Mbak Dian. Siapa tahu nanti banyak anak-anak muda yang mau jadi manajer artis. Betul. Tapi ini juga pelajaran juga sih, edukasi juga gitu kan. Jadi ketika lu mau jadi manajer artis, pandangannya maksudnya ketika dapat artis yang bagus, pandangannya nggak melulu tentang uang juga ya. Yes, semua strategi. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin duit, aku nggak pernah mimpi jadi manajer artis. Aku nggak pernah mimpi punya duit banyak, apapun yang aku mau, terbang keliling dunia gratis. Iya. Semua karena artis kan, semua karena profesi ini, nggak pernah mimpi sama sekali. Tapi balik lagi kata Mas, siapa sih yang nggak mau duit banyak? Iya. Aku jujur, aku terserah sama artis aku mau kasih presentase berapa. Aku tutup mata. Aku nggak ada kontrak sama artis. Baik banget ya Mbak Dian ya. Aku nggak ada kontrak sama artis aku. Oh ya. Nah, ini udah disinggung sendiri Luar sama biasa dia. tuh. Nah, ketika misalkan sempat nggak sih, kan tadi nggak ada pembicaraan gitu, tapi secara nggak sengaja gitu, misalkan dapetin pekerjaan buat artisnya, oke, misalkan nggak nentuin nih kadiannya, tapi memang dari artisnya sendiri sadar misalkan sekian persen gitu dapet. Jadi Atau kita, memang jadi gini, gitu. misalkan sebelum di link, awal banget sebelum Iya, kerjasama, berapa persen terserah aku bilang. Cuman terserah itu kita akhirnya komit, dilontarkan cari titik tengah sekian, sampai akhirnya kita terakhir sekian. Dan kita semua Batas bawahnya ada, yes, batas bawahnya yes. ada. Dan aku bilang, aku sistem nggak pakai kontrak. Iya. Oke, Iya. nggak pakai kontrak. Ketika lo udah nggak nyaman sama gua, silahkan pergi. Karena itu pasti nggak ada rezekinya. Oh. Terserah. Artis aku banyak di kontak sama beberapa manajer lain. Terserah. Lo mau keluar sekarang sama manajer yang lebih hebat, terserah. Manajer syar'i ya ini. Karena iya benar Mas. Karena kalau dipaksa ini, misalkan udah nggak enak hati, gondok, kerja nggak betul, happy, iya. rezeki nggak ada, iya amit-amit, Iya. nggak happy. Tapi meskipun secara personal Mbak Dian gak ada kontrak sama si artis, tapi Mbak Dian kan juga harus bertanggung jawab soal kontrak dengan pihak ketiga, Yes. misalnya rumah produksi. Yes. Nah, itu Mbak Dian juga mempelajari dari nol kah? Atau Yes. memang ada tim sendiri yang ngurusin itu? Kalau untuk review kontrak, jadi aku ada tim pajak, tim legal, yang lain sih semua aku. Kalau untuk masalah legal itu ada khusus yang review. Cuman aku juga harus tahu kan gitu. Dan untuk tanda tangan kontrak semua artis dan aku mengetahui gitu. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab gitu. Semua tetap ada hitam di atas putih. Cuman untuk personal aku dengan artis aku, ketika sama-sama udah nggak enak terserah. Nah tapi oke, dibalik misalkan pahitnya udah sama-sama nggak enak gitu kan, bebas pergi, tapi alasan dasarnya apa sih Mbak Dian sampai akhirnya nggak mau ada kontrak nih sama secara personal ya dengan artisnya gitu, hitam di atas putih? Apa sih alasannya selain yang tadi kayak misalkan bilang kalau lu udah nggak enak sama gua gitu, ya lu silakan pergi gitu. Aku belajar dari cerita-cerita orang di luar sana. Kadang suka sedih gitu ngelihat kayak manajer ngomongin artisnya, artisnya ngomongin manajernya. Iya. Mau nggak pegang gua? Lu masih kontrak sama manajer lain sebelumnya? Masih. Nah, aku tuh nggak mau. Itu kan banyak banget masalah-masalah pribadi antara manajer sama artis, hingga akhirnya dia gonta-ganti manajer, ini itu kan keadaan yang nggak nyaman. Ketika lo kerja terikat, kerja nggak nyaman, alhasil itulah gonta-ganti, pindah sana sini, saling ngomongin di belakang. Aku nggak mau itu. Aku selalu bilang sama artis, ketika lo nggak enak sama gua ngomong, berhenti pun ngomong, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita saling jaga, saling percaya. Kan jadi Mas banyak banget sih cerita di luar sana gitu kan. Aku sedih kadang-kadang, kok lo tega ya ngomongin manajer lo sendiri, kok lo tega ya ngomongin artis lo sendiri. Aku nggak mau kejadian itu. Berarti kan itu
ada yang tidak nyaman di dalam Iya. di dalam lingkungan itu. Mungkin karena kontrak yang terlalu terikat, banyak pasal-pasal yang saling memberatkan gitu. Aku nggak mau itu. Aku pengen semua kerja happy gitu. Bicara nggak enak nih Mas. Bagian artisnya tenar semua nih. Amin. Masalahnya ada aja ya kan? Wah, Mas, kalau masalah Mas sedih Mas tiap Enggak, hari. bukan masalah itunya, tapi masalah secara keseluruhan ya, bukan antara Kadian dengan artisnya gitu. Kayak misalkan Dinda Hao 2020 6 bulan diberitain terus Mas, dari sebelum nikah sampai akhir tahun tuh ya, bener Yes, kan? yes. Terus habis itu awal tahunnya dibuka sama Tamara kalau nggak salah, masalah rumah tangganya lah. Terus sampai akhirnya 2021 Januari akhir Ibnu nikah. Yes. Terakhir Laura Basuki. Itu seperti apa Mbak? Apa yang lu rasain nih ketika artis-artis itu lagi dikejar-kejar sama pemberitaan nih? Sebenarnya ada berita sih, aku ya alhamdulillah jadi Iya. orang ngomongin lagi gitu kan. Ya bersyukurnya ketika itu berita baik ya aku senang, happy gitu. Thanks to teman-teman media semuanya. Tapi ketika berita itu nggak baik, kadang sedihnya adalah pribadinya kan nggak semua orang bisa ngefilter berita. Betul. Kan gitu, apalagi artis-artis yang perempuan, apalagi yang semua berita dibaca sakit hati dan iya. lain-lain. Aku lebih sedih ke artisnya gitu, dan aku selalu bilang resiko jadi artis adalah apapun yang lo lakuin pasti akan dilihat sama disorot. orang. Jadi tutup mata, tutup telinga kalau itu beritanya negatif gitu. Selagi berita itu bukan terkait satu narkoba, Iya. 2 kriminal. Ketika ada 2 hal itu dilakukan sama artis, aku angkat tangan, aku mundur jadi artis, aku mundur jadi manajer. Aku sensitif masalah narkoba Iya. sama kriminalitas. Iya, Aku iya, nggak iya. bisa. Berita di luar itu negatif, aku masih bisa counter. Kita masih bisa sama-sama. Aku yakin setiap orang pasti punya hilah atau kesalahan. Betul. Tapi tidak untuk 2 hal yang lain gitu. Kalau masalah selain 2 itu aku nggak masalah. Ini Mbak Dian kalau membentengi artis Jago biasanya apa? banget, parah. Ya, artinya ketika ada artis yang diserang lewat pemberitaan terutama harus berhadapan dengan wartawan kan. Kalau soal pemberitaan positif itu ya oke lah, Wah. pasti ngangkat artisnya. Tambah-tambahin malah, naikin lagi yang lain ya. Akhirnya kemudian wartawan itu berhadapan dengan orang terdekatnya. Salah satunya adalah manajer selain Iya. orang tua atau kerabatnya. Apa yang Mbak Dian lakukan biasanya? Ketika beritanya negatif, Terbukakah dengan Iya. wartawan, terus setiap wartawan telepon atau WhatsApp diangkat, dibales, nggak selalu. atau diam? Enggak. Kalau untuk hal yang negatif pasti aku akan silent untuk beberapa hari, Oke. beberapa waktu. Diem aja dulu. Semua keadaan tenang dulu, ada apa tenang. Baru ada momen ketika artis aku bersuara, aku baru bersuara. Dan setiap aku bersuara pasti atas izin artis aku. Aku nggak akan melakukan dua itu. Tetap komunikasi dulu Kita ya. semua akan komunikasi. Bang, gua habis ngomong media. Yaudah, berarti kalau ada yang nanya gua ngomong yang sama ya. Itu semua harus ada strateginya. Itu bagian dari pekerjaan si manajer artis Yes, kan? media handling. Oke. Yes. Jadi nggak salah kalau wartawan tiba-tiba Betul. punya manajer nih. Ini kayaknya mewakili manajer yang lain ya. Waktu Olivia Johnson aja nggak dibales. Bukan Olivia tadi. Johnson ya. Diam, ada waktu untuk diam sejenak Iya. ya, Mbak ya, Yes, untuk yes. untuk merenungkan itu. Kadang kan kita suka salah ngomong, Mas. Kita suka emosi, suka apa, jangan Betul, sampai betul. kita jadi nyesel sama apa yang kita omongin, lebih ke situ sih. Ruginya apa, Mbak, kalau ketika si artis itu bermasalah tanda Ada. kutip ya buat si manajer artis? Atau mungkin lagi rame gitu digosipin apa-apa gitu. Ada kerugiannya nggak? Atau justru biarin aja deh, biar ngangkat nama artis gua deh? Gini, aku tipe manajer yang bad news is not a good news. Aku tipe itu ya. Karena Ini masih awal manajer pertama nih, beda-beda Mbak. ya. Karena masih manajer beda-beda. Kenapa? Karena selain nyanyi, nge-host film, ada pemasukan lain yaitu brand. Ya. Oh. Kerja sama brand ini adalah value yang cukup besar di semua artis. Brand ini jadi pencapaian tertinggi Betul. ketika artis ambasador ini, ambasador itu prestasi besar. Komitmen ambasador ini dahsyatnya luar biasa. Ketika ada masalah negatif, tanggung jawab kita terhadap brand itu yang paling sulit. Makanya kenapa kita harus silent. Silent dalam arti dalam silent aku koordinasi sama brand-brand yang sedang kerja sama. Itu nggak bener ya guys. Itu perannya manajer.
Gimana akhirnya brand tenang, udah nggak usah dengerin media. Nanti next kita buat karya lagi untuk nge-cover berita yang itu. Tanggung jawab brand ini yang aku jaga banget terkait hal-hal negatif. Ruginya sebenarnya bukan rugi di artis aku tipe bodo amat. Mereka tahu itu cuma berita doang. Cuman responsibel kita ke brand itu yang paling besar. Apalagi kelasnya ambasador, itu langsung bisa ditelepon sama board directornya. Yes. Jadi nggak cuma berhadapan dengan wartawan, juga sama produk itu ya, terutama ya Mbak ya. Yes. Untuk dapetin lagi susah nih Mas, ambasador itu saingannya luar biasa dahsyat. Betul. Pertimbangannya banyak, harus punya image yang baik, harus punya prestasi ini itu. Dan alhamdulillah rata-rata ambasador yang sudah berjalan sampai sekarang kita tahun-tahunan selalu repeat, selalu setiap tahun. Nah itu kan ngejagain itu yang sulit. Betul. Dan orang nggak tahu itu kan. Belakangnya kita yang apapun yang kita urusin orang nggak tahu. Itu apa Mbak Dian bisikin ke teman-teman artis itu ketika terutama yang brand ambassador ya, ketika itu harus relnya tuh harus lurus itu, jangan sampai meleset aja tuh. Kalau meleset pasti kan jatuh gitu loh. Yes. Satu hal yang aku sekarang pegang, aku percaya sama artis-artis aku bahwa mereka adalah orang baik. Itulah basic di mana awal aku menerima, kita saling menerima. Aku diterima mereka sebagai manajer dan aku menerima mereka sebagai artis karena aku tahu kita sevisi, semisi dan mereka orang baik. Jadi aku sangat bisa garanti bahwa artis aku nggak akan ada yang aneh-aneh. Makanya aku selalu percaya apapun yang mereka lakukan dan hal-hal di luar yang misalkan ada masalah ya, pasti aku jadi orang pertama yang tahu saat mereka ada masalah. Secara personal mereka pasti bercerita nggak di luar pekerjaan? Pasti. Artinya gini, misalnya soal pekerjaan harus ngobrol lah sama manajer. Tapi ketika akan berpergian atau melakukan kegiatan personal dengan keluarga, bilang nggak ke manajer sampai segitu? Pasti. Sampai sih. Yes. Aku basicnya udah kayak Gua sadar. ke Mall Pondok Indah ya gitu. Pokoknya hari ini aku tahu artis aku kemana. Yes. Dan aku sedekat itu dengan mamahnya, dengan papahnya, dengan anaknya. Memang basicnya kita keluarga sih. Makanya aku nggak pernah dia lo manajemen, enggak, aku personal aja. Dan aku nggak mau lebih dari 12. Cukup ya, terlalu banyak ya. Jadi gimana Mbak 12 orang lo handle nih? Padahal lepas satu ya. Lepas satu tapi nambah lagi. Enggak. Iya kan bener kan, nambah lagi kan satu kan. Nambah, aku nggak akan bilang enggak gitu kan. Kita nggak ada yang tahu ke depannya sampai bertahan berapa lama 12 ini sama aku. Ada yang menua, ada yang macam-macam perubahan gitu kan. Oh masih muda semua artisnya. Alhamdulillah. Masih panjang ya. Iya. Cuma aku nggak mau menutup kemungkinan ke depan akan nambah atau lain, aku nggak. Cuman ya jalanin aja sih gitu. Itu kalau misalnya ada artis lain tiba-tiba Mbak Dian pasang kriteria tertentu nggak? Syaratnya ini kalau gabung sama gua nih, ada nggak kayak gitu? Syaratnya cuma satu, kita kenalan dulu 1-3 bulan bahkan 6 bulan. Oh. Aku kenalan dulu. Siapapun yang datang, aku selalu open sama siapapun. Mbak, pegang gua yuk. Boleh nggak kita ketemenan Statusnya dulu? apa itu statusnya kalau kenalan? Pendekatan. Jadi coba maksudnya nyoba-nyoba Nggak kenalan. bantu-bantu ya? No. Oh enggak. Oh. Aku butuh kayak kita ketemuan berapa kali. Nggak langsung nyari kerjaan. Nggak. Berarti kenalan dulu tuh. Oh, kita oke. Kita Pendekatan kenalan, aku tahu dulu. ya. Belum dipegang gitu ya? Belum. Karena aku harus tahu pribadinya. Kapan dia bisa meledak, kapan dia sabar, itu harus tahu detailnya. Karena kita akan nge-backup di depan. Berarti udah banyak artis yang ditolak-tolakin. Berarti ya? Enggak. Tapi maksudnya ada beberapa yang ditolak kan? Karena feelingnya juga ini ya, feelingnya Mbak Dian juga main feeling juga ya. Banget. Kira-kira oke, cocok sama gua atau enggak gitu ketahuan ya. Yes, banget. Yang di setelah 6 bulan biasanya ngapain setelah itu? Misalnya oke nih si artisnya oke. Kayak pacaran ya, kayak pacaran ya. Sebenarnya itu kayak pacaran. Iya. Tiba-tiba ngilang aja. Dia nggak cocok sama aku. Tiba-tiba aku yang males. Tiba-tiba apa? Kayak jodoh-jodohan mas. Percaya nggak percaya? Kalau nanti akhirnya nyatu terus, oh ternyata emang jodoh. Ya udah, aku bantu ya tante. Gitu. Oh, oke. Tapi semua basicnya kita temenan. Semuanya. Biar lebih tahu dulu tuh ya, biar Karena kita chemistry-nya dapat itu ya. kita 24 jam mas whatsappan sama mereka. Kita bener-bener sedeket itu gitu. Kalau kita nggak nyaman nggak akan bisa, nggak akan happy. Jangan kan WhatsApp, Instagram aja online mulu 24 jam. Mas pernah nggak nemuin aku jarang lama balasan jalan kan? Kalau tentang berita negatif baru aku jalan. Kalau yang negatif baru dari balas. Tapi itu semua manajer begitu, Mbak. Bener
Manajer begitu tiba-tiba ngilang celup. Soalnya ada juga manajer yang pengen pansos juga Iya. artisnya. Banyak. Tapi kalau yang Banyak ya? Banyak ya? manajer begitu mah udah ketahuan nih artisnya pasti ya gitu-gitu aja lah. Pasti begitu Mas. Iya, orang dia aja diam-diam aja followersnya banyak di Instagram. Mbak, jadi enaknya apa? Jadi manajer artis, gak enaknya di mana? Nah, Satu hal yang bisa buat aku bertahan sampai sekarang itu, ini sebenarnya enaknya ya, yang selalu buat aku semangat bangun tanpa ada yang cerewetin aku harus bangun pagi, harus kerja tuh kan nggak ada kan, kita benar-benar sendirian. Jadi aku selalu positifnya adalah aku itu perantara rezeki Tuhan ke artis aku tengah-tengahnya. Itu yang buat aku bisa bertahan kuat. Mereka punya anak, mereka punya keluarga, mereka punya orang tua. Itu yang bisa buat aku bertahan. Aku perantara rezeki. Meskipun aku yang bukan ngasih rezeki, aku perantara. Itu aku bilang, Tuhan itu semoga jadi surga buat aku. Itu satu. Itu yang bisa buat aku bertahan sampai sekarang. Capek pasti banyak. banget dong. Masalah, miskomunikasi, brand komplain apapun, ya kita cuma bisa nangis sendiri gitu. Artis kita nggak boleh tahu kita kelabakan, kita stres, nggak boleh. Mereka harus tahu aku lagi tenang. Apapun yang kita hadapin kita harus tenang gitu. Tapi ketika misalkan brand lagi komplain gitu ke Mbak Dian, Yes. Gimana Langsung- akhirnya aku menyampaikan ke artis aku dengan cara yang baik tanpa dia harus tersinggung. Tapi dia mau berubah. Dan aku harus nyampaikan ke brand, sorry, maaf. Gimana caranya menyampaikan maaf dengan baik. Jadi kan sebenarnya tuh yang aku hadapin artis, klien, ini ada brand, PH, sama fans. 3. iya. Oh, wartawan. Sama media 4. Aku harus komunikasi untuk 4 ini kan beda-beda. Ke artis aku caranya gimana, ke media, ke brand, ke fans, itu semua beda. Dan capeknya di situ. Lelah karena kita harus berhubungan sama banyak orang. Satu hari WhatsApp aku bisa ratusan yang masuk, dan itu harus aku jawab seketika. Kalau enggak, job diambil orang. Capek sendiri karena masalah, kadang-kadang ada klien-klien yang nggak menghargai, yang seenaknya, mentang-mentang kita butuh kerjaan kita direndahkan, itu juga banyak. Jadi lebih ke komunikasi. Meskipun namanya besar tetap ada begitu perlakuan gitu ya Mbak? Ada mas. Makanya aku selalu bilang ke semua teman-teman nih, semuanya nih 4 ini, kita profesional tapi kita teman. Aku nggak pernah, mungkin Mas Ari tahu, aku nggak pernah beda-beda media, semua teman buat aku. Artis, fans juga semua teman buat aku. Aku balesin semua chat-chat fans apa gitu kan. Begitupun ke brand sekelas siapa, makan malam sama direktur apa, mereka nganggap aku temen. Buat keadaan semua menjadi teman itu yang sulit. Iya betul. Yes. Kita maksud aku gini, ketika kita munafik, kita nggak apa adanya, orang juga nggak suka mas. Dan ketika aku terlalu rendah pun orang merendahkan. Cari titik tengah itu tuh. Gimana akhirnya semua menghargai kita tuh yang sulitnya di situ. Kalau berteman itu kan nongkrong sama bos perusahaan A tuh kan nggak harus ngomongin kerjaan Mbak. Ngopi bareng itu juga. Hingga ngobrol akhirnya apapun sekelas juga misalkan enak tuh. sekelas salah satu direktur bisa ngasih nomor telepon dan share alamat, itu kan dahsyat gitu. Nah hal-hal gitu, kayak misalkan contohnya apa yang lebih sulit, misalkan event apa nih, brand podcast gitu kan, artis aku action dong di lapangan sama teman-teman, hosting PR aku adalah aku take picture semuanya, aku tanyain tuh semua direktur, bos, Instagramnya apa, nanti aku share ke artis, tag nih semuanya, nih gue udah dapet. Akhirnya dia juga harus action lagi, dia yang say hello sama brand-brand. Jadi kalau menurut aku manajer tuh kayak aku yang nendang bola, aku yang ngoper bola, artis aku yang nendang. Kalau aku cuman ngoper doang, artis aku nggak nendang, itu nggak akan works. Jadi aku selalu bilang gitu. Jadi semua sisi agensi kita deket, brand kita deket, semua deket. Itu kan PR mas, itu dahsyat banget tanggung jawabnya gitu. Cuman karena aku suka berhubungan sama orang, jadi aku kayak nggak ngerasa kerja, enjoy. Dan rezeki itu datang saat Ngalir kita ya? kerja baik. Betul. Yes. Tapi dia keren mas. Pernah Apa tuh? gua ngeliat satu foto gitu, dia ngumpulin artis-artisnya jadi satu, duduk bareng semuanya. Kan jarang tuh yang bisa kayak gitu tuh. Jadwalnya juga susah ya. Iya, jadwalnya kan susah. Tapi walaupun nggak semuanya ya 80% yang dia pegang tuh datang semua. Mantep banget. Berarti yang nggak datang, wah ini di Lagi ada kerjaan. evaluasi ulang. Lagi ada kerjaan. Jadi kalau capek itu butuh asisten nggak sebenarnya Mbak Dian? Atau gini, kayak tadi Mbak Dian. Mbak Dian itu setiap hari nemenin mereka nggak secara 12-12-nya sibuk semua bekerja? Atau mereka punya asisten masing-masing, Mbak Dian cukup memantau
Atau seperti apa teknisnya tuh, Mbak? Ya asisten ada tuh ada satu tuh. Satu orang ya, Mbak ya? Itu kesayangan Padahal ada itu. 11 orang lagi ya yang harus ditemenin. Jadi ada artis yang mandiri banget. Jadi ada artis yang rata-rata yang ditemenin perempuan ya, karena kebutuhannya lebih kompleks gitu. Masing-masing pasti di lapangan ada, kita support gitu. Kalau aku pribadi sih asisten nggak. Ada sih satu yang bantu-bantuin Ical. Jadi ada yang bantu-bantuin untuk administrasi dan lain-lain tuh ada. Cuman sebenarnya kan manajer tugasnya apa? Cari kerjaan, komunikasi sama orang. Simple mas, simple banget gitu. Jadi kadang butuh asisten untuk apa ya? Cuman mungkin untuk administrasi aku butuh orang. Cuman kalau untuk dealing segala macam, aku coba sendiri sih semua gitu. Job desk-nya tidak sampai menemani artis ya? Aku akan datang beberapa kali. Misalkan sinetron, aku ada kayak bulanan kah, per 2 minggu, per 3 minggu. Cuman kalau syuting-syuting besar itu aku pasti datang karena harus ketemu klien gitu. Hosting kadang-kadang aku juga harus datang. Ketika ada orang penting atau brand atau klien yang datang, aku pasti datang. Jadi tidak setiap saat harus ditemani ya? Enggak. Terus siapa yang jaga artisnya Mbak Dian? Mbak Lutfi. Kalau misalnya artisnya bisa menjaga diri, terus kemudian Mbak Dian mempercayakan orang itukah untuk menjaga artisnya Mbak Dian, atau ya cukup percaya aja dia bisa mandiri, Percaya. bener-bener Percaya. mandiri? Karena aku nemuin orang-orang itu juga orang-orang luar biasa, baik, dahsyat dan bisa kerja profesional. Aku nggak akan milih orang yang sembarangan. Oke, kalau ketemu di lokasi syuting mereka pasti udah aman nih. Nah, kalau ketemu fans, Mbak Dian perlukah tune in di situ? Sama juga enggak? Karena aku yakin fans, artis aku juga mereka akan nice sama fan-fansnya. Tapi ketika capek, ya aku bilang apa adanya aja. Dan biasanya ada yang jagain juga ya. Yes. Misalnya promo film gitu biasanya udah ada timnya ya. Ada, Oke, Mbak. ada. Jadi lebih enak cari kerjaan aja ya buat mereka ya daripada. Iya, kadang artis aku, dia ngapain datang ke lokasi? Udah lo di rumah aja cari kerjaan. Ternyata ini jawabannya, ternyata ditolak. Ditolak artisnya sendiri. Kadang ya mas. Siapa bingung kali ya? Sampai risih mungkin ya, risih ngapain sih lu? Iya, mending lo cari kerjaan. Iya. Kadang heran kan, keliling-keliling sana. Karena otomatis kalau lagi di luar kita nggak akan megang handphone intens kayak di rumah. Iya betul. Iya betul, kan betul, gitu. Hilang deh kesempatan beberapa pekerjaan. Ya dia kesini hilang dong bro. Kerja cerdas. Iya. Jadi 7 tahun gimana Mbak, menikmati kah? Sangat menikmati. Sangat menikmati. Kita hitung 7 tahun itu yang resmi menjadi manajer ya. Sangat menikmati. Ngerasa ikutan populer gak sih, Mbak? Nah, Mas, kalau aku ditanya sama orang, dia lo hits banget ya, gue nggak hits. Ketika gue nggak jadi manajer, gue akan nge-privatein Instagram gue. Gue nggak mau punya banyak follower. Gue nggak mau. Ternyata gak nyaman juga ya jadi manajer artis ya. Gak punya banyak follower, Jangan dari kan artis 55.000 loh follower. Jadi kan artis ya, manajernya juga gak nyaman sebenarnya. Aduh, gitu. Jadi udah ada tawaran endorse belum? Ini aja diwawancara. Aduh, ngapain gue diwawancara? Itu Tapi gimana? kayaknya Jadi cuman sama kita doang loh ya dia mau. Serius tuh. Enggak maksudnya sampai wawancara deep kayak gini ya. Jadi yang lain kan paling cuma sekenanya doang gitu wawancara. ngerasa nyaman, ngerasa ikutan populer tuh ngerasa nyaman juga nggak Mbak? Atau justru sebaliknya akhirnya mulai ya kehidupan pribadinya juga terbuka, banyak diketahui orang gitu loh. Kadang sedih sih, bukan sedih sih. Waktu aku banyak terpakai untuk ngurusin orang. Kadang sedih karena aku nggak sempat ngurusin diri sendiri. Karena kita butuh me time. Yap. Butuh apapun gitu kan dari ini. Cuman makin kesini itu dia yang aku bilang tadi, kerja cerdas. Dalam 1 minggu ada waktu untuk diri sendiri 1 hari. Jadi aku sekarang coba untuk mencintai diri aku sendiri, kayak traveling, liburan dan lain-lain. Itu Tetap salah ada waktu liburnya ya. Yes, waktu healing, meditasi, olahraga, hubungan kita sama Tuhan gitu kan. Aku selalu bilang, dulu kayaknya gila gue kerja gitu banget, capek banget. Sekarang kayak nggak boleh deh, kayak nggak boleh. Lo harus mencintai diri lo, karena semakin besar lo megang artis, lo akan harus punya pertahanan tubuh juga yang lebih besar, karena energinya pasti lebih besar. Jadi kadang-kadang gila gue nggak ada waktu untuk diri sendiri gitu. Sempat sedih, cuma sekarang tutup mata, oh ini jalan cerita Tuhan yang terbaik. Ini indah banget, semua orang mau kayak lo, Dian, keliling dunia, ini itu. Apalagi kemarin habis dari Paris ya kan. Habis dari Paris. Namanya deh. Dinda Hau. Sebelumnya Ke Jerman, Berlin namanya ya? juga. Namanya juga. Oke.
Lanjut, Mbak. Ya tutup mata sih Mas sekarang. Ya udahlah, emang jalan cerita Tuhan kayak gini. Ya udah, waktunya untuk ngurusin orang, ya kita ngurusin orang. Kalau lagi libur tuh ngapain? Maksudnya siapa yang ngurusin artisnya gitu loh? Yang ngurusin diri sendiri lah. Oh, tapi handphone tetep Mas. Tetap ya. Tetap. Itu namanya nggak liburan berarti. Kalau ngurusin kerjaan. Tetap. Tapi setidaknya suasananya beda. Dan artis aku tahu saat dia udah liburan berarti dia udah over nih otaknya nih. Berarti udah dia pergi gitu. Ya, kalau ke Berlin, kalau ke Prancis itu juga, ke Jerman, ke Prancis itu juga bukan liburan itu ya. Nggak kerja. Tetap kerja. Wah, Ya? orang Tetap dia capek ya. Yes, dia Mas bayangin ya, ini negara orang. Koordinasinya dengan orang-orang yang berbeda, lingkungan berbeda, semua berbeda. Bangun harus lebih pagi. Kita ngurusin artis, capek, dahsyat. Cuman ya udah, orang ngeliatnya senengnya doang kan. Padahal gue lebih milih tidur di rumah ketimbang pergi. Berarti udah cukup ya Mbak 5 tahun mengorbankan kebahagiaan diri sendiri ya. Yes. Tahun ke-7 sudah mulai harus Yes. melekatkan hal itu ya. Aku harus bahagia, makanya aku punya kegiatan lain, ya hobi-hobi, terus kegiatan-kegiatan sosial apapun, kayak harus balance. Dan aku juga suka hobi nulis cerita di Instagram, sharing apa yang aku rasain, supaya orang juga mengetahui. Harus ditulis jadi buku nih harus. Iyalah, masa di Instagram foto Nanti sama artisnya Mbak mulu Dian sama kita ngobrol pasangannya ya. kapan Mbak Dian? Kita ngobrol, kita bikin buku ya. Aduh, belum meriah ceritanya. Menurut Mbak Dian belum, tapi menurut kita menarik. Iya, gitu ceritanya. beneran. Serius tuh. Iya, Mbak. Di Instagram fotonya sama artisnya mulu, sama pasangannya nggak ada. Gue liatin ya kan. Wah, gila. Ya itu tadi bilang bener, ngurusin orang lain terus, jadi ngurusin diri sendirinya kapan? Kalau pacar kan orang nggak perlu tahu aku punya pacar. Tapi kan postingan itu menjadi pembuktian juga kalau dia memang diakui gitu Ini loh. salah satu perwakilan warganet. Kepo. sama punya usaha sendiri nih, Mbak, usaha tanda kutip ya. Mbak Dian udah dapat apa mimpinya tuh yang oke, pekerjaan jadi public relation, ternyata pekerjaan sekarang berkaitan dengan ilmu kuliah. Terus bertemu dengan orang-orang hebat, artis-artis ternama. Mbak Dian udah dapat apa selain misalnya nama baik, kemudian apa ya, pengalaman. Tadi mobilnya keren banget Mas Ari. Oh iya, Itu kalau di Gorawi kenceng banget itu. Itu mobil impian gue itu. Mobil gua kalau bisa mobil begituan bisa Disensor muter tuh. ya? Iya serius, itu mobil impian gue tuh. Anjing, gue pengen punya nih mobil kayak gini nih. Mas Ari mimpi dulu deh, Mas Ari mimpi dulu. Iya. Ya, jadi apa Mbak yang sudah didapatkan gitu? Ya, kita belak-belakan bicara soal materi atau ke lingkungan sendiri lah gitu. Kalau materi ya Dapat semua ya. Ya alhamdulillah Mas. Maksudnya usia sekarang 34 tahun, rumah udah ada gitu deh. Semua sudah Dari dicukupi. pekerjaan ini. Yes, semua sudah dicukupi sama Tuhan gitu. Sudah lebih dari cukup malah gitu. Tabungan semua sudah gitu kan. Selain pengalaman keliling dunia gratis, disayang sama banyak orang. Dan satu hal sih, ketika makin dikenal, kayak Mas bilang tadi follow 50.000, ketika aku capek, kayak posting story aja gitu, gila gue capek banget, itu puluhan orang ngasih semangat, puluhan orang Kita nggak ngasih kenal doa. ya? Yes, aku nggak ada yang kenal, tapi itu ketika aku baca, itu semangat loh. Ternyata Iya, bener. itu tangan-tangan yang Tuhan kasih untuk nyemangatin hidup gitu. Ketika gue bukan manajer artis, paling sahabat, paling keluarga. Ketika aku sampai sekarang tuh kayak, ya Tuhan banyak banget dong. Apalagi pas ulang tahun, ribuan orang ngasih ucapan selamat ulang tahun. Itu kan kayak, wah ternyata banyak orang yang sayang sama aku. Itu luar biasa dahsyat sih. Balasnya susah tuh ya, saking banyaknya ya. Dan jadi tanggung jawab moral aku ketika aku memposting apapun, aku harus hati-hati. Kapan buat orang sedih, tersinggung. Jadi lebih ke situ. Jadi tahun ini dia mulai melek bahagia lahir batin ya Mbak. Harus. Ini baju Raisa lagi nyari jodoh tuh Mbak. Ya, makanya doang. Iya. Mbak Dian, kalau secara materi memang pekerjaan manajer artis ini menjanjikan apa enggak sih Ya, sebenarnya? betul sekali. Dahsyat. Tergantung artisnya, Mas Ari. Mas, aku tahun pertama aku buka-bukaan. Yap. Dalam aku megang Ibnu sama Olive, tahun pertama aku jadi manajer artis. Pemasukan artis aku cuma 30 juta. Itu artisnya Setahun? ya. Itu artisnya ya. Artis Setahun. Tahun pertama. Setahun itu.
buat Mbak Dian. Untuk artisnya. Untuk artisnya. Aku tahu banget ada brand itu Ibnu Iya, Jamil. Cuman itu doang. Hanya satu pekerjaan itu. Yes. Oh. Mas tahu aku lelahnya. Itu kan kayak aku nggak bisa deh. Oh. Nggak bisa gitu kan. Nggak bisa. Untuk apa gue bisa bertahan pakai apa? Untungnya masih tinggal sama orang tua. Tapi tahun kedua, tahun ketiga, ratusan kali lipat Tuhan gandain. Untuk artisnya apa untuk mbaknya? Untuk artis otomatis aku juga dapat. Iya. Ya kan kita ngomongnya untuk mbaknya, jangan untuk artis. Ntar kalau untuk artisnya orang pajak datangin. Berhubungan makin laris artisnya memang berhubungan berbanding lurus dengan penghasilan si manajer ya Mbak ya. Yes. Biasanya ya. Yes. Nah, kalau kemudian artinya ikutan makin banyak pekerjaan si artis, si manajer ini kantongnya makin tebel itu bener ya Mbak ya? Yes. Nah, Mbak Dian kemudian menyiasati biar pekerjaan ini tetap awet, langgeng gitu loh. Nggak hanya soal materi, kemudian tapi Mbak Dian juga dapat ilmu lain. Apa yang dilakukan biasanya Mbak Dian? Ya itu dia kan, me time itu kan banyak. Yap. Kayak salah satunya kemarin, gue mau sekolah lagi S2. Terus yang kedua, gue mau punya campaign sosial jangka panjang. Terus yang ketiga, kayak regenerasi artis itu wajib. Makanya aku punya Muzaki, aku punya artis-artis di luar pemain film, ada atlet. Itu kan sebenarnya punya planning jangka panjang. Muzaki itu pengabdi setan ya? Yes. Yap. Yes. Terus juga Gundala juga. Yes. Keren sih emang aktingnya. Yes. Parah. Nah itu strategi-strategi itu yang aku buat untuk diri aku supaya panjang. Makanya tadi aku bilang aku nggak menutup kemungkinan aku akan nambah artis karena aku nggak tahu kedepannya seperti apa. Dan aku juga nggak aku pungkirin bahwa sampai kapan sih artis aku terkenal. Betul. Sampai kapan kita nggak ada yang tahu Mas. Makanya aku harus punya backup plan yang banyak sekali di luar entertain untuk nyimbangin hidup gitu. Ya itulah. Mbak Dian udah punya kantor? Di rumah aja. Di rumah? Jadi nggak ada tulisannya Dian Enterprise gitu? Nggak ada. Atau Dian HP. Musisi ya? Awas tuh. Jadi selama 7 tahun jadi manajer artis pernah nggak sih digebet sama artis ya? Gue mintanya itu tuh. Jadi Ada lah. pernah, ada ya Ada beberapa artis kali. cewek, Serius. banyak kan? Enggak, maksud gue kan kayak lo lagi nemenin artisnya kan pasti ketemu artis lain gitu. Terus cakep juga nih. Soalnya banyak. Misalkan, wah cakep Banyak juga nih peristiwa lo, gitu, manajer lo ya, gitu. Artis menikahi manajernya gitu Mbak. Ya betul sekali. Tapi aku nggak mau punya pasangan orang Nah, entertainer. udah tahu ya? Why? Dengan dalamnya udah tahu ya? Enggak mau aja karena kita sama-sama sibuk. Kalau kerja kantoran kan dia bisa jemput aku saat aku event. Berarti mau punya suami ketua RT ya, kalau ketua RW ya. Biar di rumah aja kerjaannya ya. Gua aja yang kerja ya. Iya lah, kan kalau ketua RW di rumah aja megangin sampel. Ya kan? Iya. Iya. Bener-bener cocok tuh buat ketua RW tuh yang lagi single atau ketua RT yang single nih. Mbak Dian mimpi Di Anita Tiasuti Instagramnya searching aja. mimpi untuk menjadi chef udah hilang ya? Ya. Udah terkubur itu ya? Yes, tapi aku mau punya restoran. Oh. Kayaknya dalam waktu dekat jadi nih. Restoran apa yang Mbak Dian impikan tuh? Aku punya jualan pempek. Oh. Aku pengen banget buat kafe kecil. Sekarang masih jualan Online, pempek masih online. Jadi masih punya waktu untuk jualan pempek ya? Yes, ada yang ngurusin. Batagor juga jualan Batagor. Batagor enggak, Oh enggak. enggak. Batagor Artisnya enggak. doang ya. Artisnya yang mantan artisnya yang bukan Batagor ya. Ya. Itu karena hubungannya sama hobi dulu ikut ajang pencarian bakat itu ya. Pengen Kemudian- aja punya tempat kafe, tempat nongkrong orang, tapi nggak sekedar nongkrong. Punya makanan yang enak gitu kan. Cuman ya sekarang yang kita punya pempek, kayaknya peluangnya baik dan online juga baik penjualannya. Kayaknya good deh untuk buka tempat gitu. Sekarang sejauh ini apa yang dilakukan untuk mewujudkan mimpi itu? Salah satu mimpi itu. Sekarang pendekatannya semua online. Jadi udah sampai Singapura. Oh Wih. Ya udah sampai mana-mana pempek. Eksportir loh, udah jadi eksportir loh. Ya gitulah Mas, itu kayak nah itu salah satu backup plan aku. Aku punya usaha, aku sekolah lagi. Itu caraku untuk mencintai diri sendiri untuk saat ini gitu. Kerja sama artisnya barangkali nggak kepikiran. Untuk saat ini sih enggak. Sama artis juga profesional kerjaan doang itu pun udah overload gitu Kalau kan. bisnis nggak kepikiran sama mereka ya. Aku bisnis pengen sendiri sih. Tapi pasti artis aku akan bantuin. Tapi waktu itu 5 tahun awal megang berapa artis Mbak? Dari itu 2020 ya udah megang Ibnu, berapa? Olive, Kadini, Kadimas,
4, Tika Dimas 5, 6. 6. Tuh nggak pecah tuh malah tuh. Enggak. Karena enak semua ya. Iya. Asik ya Pak ya. Untungnya semua asik, profesional, teman, nggak ada yang artis. Mas tau lah, Iya, teman-teman media kan gitu kan. Ya, bener-bener sih bless. Ada nggak yang rese gitu? Kalau Ngomongin artisnya lagi deh. Jangan dong. bukan rese sih Mas, kadang kan kita nggak tahu mood artis lagi capek, lagi apa, tiba-tiba dia keceplosan apa, itu mah wajar. Tapi ketika jenuh, apa yang dilakukan sama Mbak Dian tuh? Dengan segala banyaknya pekerjaan mereka, dengan segala tekanan dari mana-mana. Jenuh, bosen. Aku sekarang lebih sering meditasi sih sama liburan. Aku tiba-tiba bisa ngilang kemana gitu. Wih, Artisnya bingung ya. Artisnya bingung. Ini gimana manajer gue nih? Manajer gua jalan-jalan terus. Biasanya gitu. Manajernya udah punya uang, makanya kalau meditasi gampang, terbang kemari juga gampang. Iya. Ada nggak Mbak pengalaman yang barangkali tidak terlupakan, Sama tidak artis. mengenakan barangkali itu? Aku yang tak terlupakan sih yang kemarin Berlin Film Ya. Festival sama Laura sih. Bayangin Mas, artis aku menerima penghargaan. Itu pas bapaknya meninggal ya? Iya, ntar lu jangan jadi motor sendiri ceritain. Itu salah satu film festival tertua di dunia. Ya. Dan artis aku dapat dari 3.000 film. Dari 3.000 film kan berapa aktor yang terlibat dan hingga akhirnya dia menang. Itu pun tidak melihat cowok atau cewek, dia satu-satunya yang menang. Itu Susi Susanti ya? No, film ada film Nana judulnya. Oh iya. No, Lupa. dan Itu si yes. sutradaranya si Mbak Dini. Mbak Garin. Mm-mm, Oh, anaknya Kamila Andini. Mbak Kamil. Wah itu Mas, aku kerjaan aku nangis. Kayak, hah artis gua? Itu Mbak Dian tinggal di situ, si Laura Basuki pulang. Enggak, kita sama-sama Oh, tetep pulang. nemenin. Jadi kita dikasih tahu saat pagi waktu Jakarta, dikabarin di telepon Laura menang. Terus aku bingung sama Laura. Itu udah nyampe Jakarta. Udah nyampe, kita lagi karantina. Kita karantina. Wah, itu tuh kayak lelahnya kerja selama 8 tahun tuh kayak runtuh Mas. Wah itu kayak, ya Tuhan makasih. Gila Laura dikenal sama satu dunia. Terus ada agen-agen luar yang nawarin apa-apa gitu kan. Wah itu udah kayak mimpi sih. Sayangnya nggak nerima langsung ya. Yes. Kalau nerima langsung tuh luar biasa lagi. Dan ketika kita nggak ada harapan apa-apa, tiba-tiba dikasih. Wah dahsyat sih. Itu salah satu achievement terbesar artis aku ya, penghargaan Laura itu Berlin Film Festival. Dan bener kalau guide-nya Kamila Andini, Mas Gari Nugroho, atau Iva Isvansyah, karena memang film-filmnya emang film-film festival. Yes, yang Waktu tadi aku di bilang. bioskop Indonesia belum tentu laku itu film. Yes, tapi targetnya checklist Ya, satu. Cocok berarti ya. Yes. Pengalaman berarti. Bener. Ampuh banget berarti ya. Aman. Caranya dia ampuh banget tuh berarti. Iya. Terus diskusi. Tapi setiap bener tahun. targetnya bener, Iya. targetnya Mbak Dian bener. Yes. Apa yang Langsung lo mau sana. raih ya tahun ini? Itu terhebat sih. Itu pengalaman luar biasa sih. Dan di sana Laura dandanin sama Chanel, tahu kan brand papan atas nomor 1. Kita ketemu Tiba-tiba di sana. Jadi Laura ambasador di Jakarta, di Oh. Indonesia, Tiffany & Co sama Chanel itu. Di sana kita didandanin. Satu badannya dia miliaran harganya. Iya. Dan itu kan prestasi juga untuk artis Iya. gitu. Itu. Itu pulang ke hotel nggak ada begal tuh ya. Enggak untungnya. Gak ada beda. Itu harganya kan Chanel itu kan. Itu Ya udah Mbak Laura berarti habis dapat penghargaan dunia nyari duit lagi Mbak Laura. Tabungannya dipenuhin lagi Mbak Laura. Tapi kan hitungannya gampang ya Mbak ya. Misalnya gini, perbandingannya dengan artis yang benar-benar baru dengan keberuntungan Mbak Dian dapat artis yang sudah punya nama. Itu perjuangannya kan artinya kalau udah terkenal itu kan tinggal ngeruk duitnya tanda Iya, kutip. iya. Mbak. Tapi Berbeda dengan manajer yang harus berujung dari nol. Gimana Mbak itu? Nah, nyambungin juga artis siapa yang maksudnya Mbak pegang benar-benar dari nol nih. gini, orang bilang dia enak banget lo megang udah terkenal. Kata siapa lo enak? Kata siapa? Masukin budget tinggi dibilang sombong. Kerendahan salah sama artisnya. Dan konsistensi ngejaga dia untuk tetap bertahan di tengah-tengah banyak artis-artis baru muncul yang merusak pasar, merusak ini itu susah Mas. Sebenarnya challenge-nya sama. Artis baru sekarang tutup mata. Mau masuk sinetron apa? Aku tinggal tutup mata, aku masukin bisa masuk. Sesimpel itu sekarang artis baru. Peluangnya sama gitu kan. Yang susah adalah mempertahankan ini. Gila tiba-tiba nih ya, sekelas siapa contohnya?
dia udah terkenal banget, tiba-tiba dia main job yang nggak penting banget. Wih gila, dia udah abis nih pamornya, tiba-tiba ngambil job sembarangan. Nah itu kan nggak boleh. Itu yang harus dijaga dan itu susah mas. Dan mau nggak mau seorang artis yang sudah cukup terkenal pasti dia punya ego. Itu kan aku treatmentnya ke artis aku gimana, itu sulit. Dan rata-rata artis aku semua di atas aku kan umurnya. Itu kan PR juga. Susah mas, menghadapi orang yang sudah tahu dunianya itu lebih susah ketimbang orang yang belum tahu apa-apa. Aku tinggal merem, lo castingnya di sini. Yang penting ganteng sekarang, putih. Actingnya oke. Peluangnya banyak ya? Yes. Yang penting ganteng, putih, tinggi. Iya. Ya urutan keberapa ya. Mas Restu mau lewat. Sama ya followersnya ya. Sama followersnya ya. Sekarang acting bisa diasah ya kan? Iya. Tinggal di lesin acting gampang. Iya, followers yang nggak bisa diasah ya sekarang. Nah, bisa beli, Mas Ari bisa beli. Tapi sekarang sekarang ini sih sudah lebih banyak terbuka sih PH. Terus sekarang nggak semata-mata followernya banyak, enggak. Nyatanya kemarin kan FFI dimenangkan sama artis-artis pendatang baru yang fresh. Ya, jadi betul, semua sekarang semua punya peluang yang sama. Anak baru, anak lama, semua peluang sama. Tapi mana mereka yang beruntung dapat karakter yang bagus, film yang bagus, tim yang bagus, itu PR-nya yang harus kita cari. Nah, karakter itu adalah jodoh ya. Yes. Jodohku. Ya, jangan dong. Ada Mas Anang. Seru deh pokoknya cerita manajer tuh. Tapi keren sih ini ceritanya, asli keren. Banyak nih sebenarnya cerita yang masih bisa dikulik sebenarnya dari Mbak Dian. Banyak. Tapi nanti Nanti ada part kedua ya. Kita undang Mbak Dian lagi lagi. Mas Ari. Kita undang lagi nih. Ntar kita undang lagi Mbak Dian. nggak jalan-jalan. kita barengin sama Mbak Dian HP. Sekarang jangan-jangan kesibukannya lebih banyak jalan-jalan daripada ngurusin artis ya. Sekarang udah pulang, udah nggak ada. Aku lagi nggak mau naik pesawat lagi nih selama setahun. Loh, kenapa Mbak? Capek mas. Lah kan memang artis itu hidupnya di udara memang Mbak. Pindah ke sini begitu. Orang ngeliat emang enak ya. Kita itulah. orang awamnya memang lihatnya enak memang Mbak. Tapi kalau ya, dijalanin ya nggak enak sebenarnya. Yes, tapi itu dia peluang manajer artis, peluang yang besar sih. Siapapun bisa tanpa harus ada syarat lulusan apa, oke. studi apa. Syaratnya harus deket nggak sama artis Mbak? Nggak juga ya. Enggak sih. Tapi kan ya kenal dulu ya. Tapi yang terpenting satu sih, kita bisa di lingkungan apapun. Yes. Bisa jadi bunglon. Ya, kita bisa masuk ke teman-teman media, tiba-tiba kita meeting sama direktur-direktur, kita bisa ketemu agensi formal, kita bisa, semua harus bisa. Jadi syaratnya itu. Ini bentar lagi mudah-mudahan doakan Mbak Dian, mudah-mudahan saya juga Amin. jadi artis. Bukan manajer. Ya. Jadi artis kan nggak enak ya Mbak ya. Jadi artis nggak enak loh. Dikiranya Mas Abran nggak enak. Udah cukup Mbak Dian. Udah cukup. Oke Mbak Dian, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Dian. Ditunggu gebrakan barunya dari artis-artisnya ya. Ya doain karyanya banyak ya. Artisnya juga sehat, karirnya lancar Mbak Dian. Amin, Semoga manajer artis ini bahagia tahun ini karena ingin mencari kebahagiaannya setelah 5 tahun kerja keras sebagai kuda. Dan buat sobat WK, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silahkan dibagikan kepada siapapun jika memang obrolan kita ini bermanfaat untuk kalian gitu dan bisa menginspirasi. Dan tentunya jangan lupa untuk di subscribe channel Warta Kota Production, di like dan juga dinyalain loncengnya. Dan buat semuanya terima kasih, sampai jumpa di podcast Kinari selanjutnya bersama narasumber yang lain, and see you, bye bye. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.